Selama-lamanya Yesus yang kami sembah, selama-lamanya Yesus yang kami puja. Sebab Engkau Allah kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkaulah Allah Immanuel. Engkau Allah yang menguatkan langkah kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh berdiri tegak, memuji menyembah-Mu ya Tuhan, semua karena berkat kasih setia Tuhan. Dan kami bersyukur karena hari ini kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami, hamba di tempat ini, umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Biar setiap kami mengalami lawatan Tuhan, setiap kami mengalami kuasa Tuhan, dan setiap kami diberikan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran yang ada. Sehingga kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin saudara. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih diberikan kembali kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Minta kuasa Tuhan hadir, lawatan Tuhan hadir di rumah saudara masing-masing. Karena kita percaya firman Tuhan katakan saudara, bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan ketika Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita, maka Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika Dia hadir, maka kuasanya dinyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, dan yang putus asa diberikannya pengharapan. Sebab damainya, sukacitanya itu ada dalam setiap hidup kita. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita masih ada dalam bahasan khotbah Alkitab menjawab kehidupan kita. Berarti kita punya kunci kehidupan. Sama-sama bilang sama saya punya kunci kehidupan. Amin. Kalau kita punya kunci kehidupan, badai boleh ada, masalah boleh ada, tantangan ada di hadapan kita, tapi kita tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya tetap tenang. Ya kan, selalu saya menganalogikannya seperti ketika kita mengalami ujian. Ya kan, ada ujian mendadak maupun ujian yang sudah direncanakan, kita tetap tenang. Kenapa kita tetap tenang? Karena kita punya kunci jawaban. Iya kan? Kita punya kunci jawaban. Dan jawaban kehidupan semua ada tercatat di Alkitab. Semua jawaban kehidupan ada tercatat dalam Alkitab. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nyontek nggak? Kita mau lihat nggak dia jawaban itu? Kita mau lihat nggak di kunci jawaban itu? Atau kita masih pakai pola pikir kita? Padahal firman Tuhan sudah ada, jawaban sudah tertulis. Tinggal sekarang kita melihat dan melakukan apa yang sudah menjadi jawaban itu. Nah, secara khusus saya sudah bahas beberapa hal sudah dikasih dalam Tuhan dari hari Senin sampai hari Kamis kemarin tentang kekhawatiran yang pertama. Saya juga sudah sharing tentang kesedihan. Setiap kita bisa mengalami kesedihan, tapi jangan sampai kesedihan kita menguasai kita. Kitalah yang harus menguasai perasaan kita, sehingga perasaan kita ditaklukkan, ditundukkan oleh kuasa Tuhan. Ya kan? Dan yang ketiga saya udah bahas juga tentang stres, tentang depresi, tentang tekanan kehidupan. Orang-orang Kristen dan anak Tuhan bisa betul mengalami tekanan hidup, tapi jangan sampai stres, jangan sampai depresi sehingga gak mau makan, gak bisa tidur, dan hampir-hampir mengakhiri kehidupannya. Itu sudah menjadi permainan licik iblis untuk menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan pergumulan kita dengan cara apa? Jalan pintas. Padahal Alkitab sudah menjawab, Allah tidak akan mengizinkan masalah pergumulanmu lebih daripada kekuatanmu. Sebab Allah adalah setia. Dan yang kemarin hari Kamis kita sudah belajar bersama-sama tentang sebuah penderitaan. Kenapa penderitaan ini Allah izinkan terjadi? Apa maksud dari penderitaan ini? Dan setiap khotbah yang saya sudah sampaikan, saya sudah bagikan di YouTube channel saya juga, saudara dikasih dalam Tuhan, di Glenn Latuheru YouTube channel saya, sehingga setiap umat Tuhan, bukan hanya
pada saat doa pagi ini berlangsung kita mendengar, tapi kita bisa belajar kembali, ya kan? Sehingga ketika kita belajar kembali, kita semakin mengingat, kita semakin tertanam, kita semakin dapatkan rema yang ada. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kita punya jawabannya. Haleluya. Dan hari ini secara khusus, di bahasan yang kelima tentang Alkitab menjawab kehidupan kita, saya bahas tentang penolakan. Atau ketika hidup kita tidak dihargai. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita pernah mengalami penolakan. Iya kan? Hidup yang tidak dihargai, tidak dianggap. Ada, namun seakan-akan tiada gitu kan, antara ada dan tiada. Jadi kita sudah melakukan bagian kita. Kita sudah kerjakan bagian kita, tapi apa yang kita buat nggak dihargai. Mungkin saudara pernah mengalami hal itu, atau mungkin sedang menjalani hal itu. Kita sebagai suami udah melakukan yang terbaik tapi tidak dihargai. Kita sebagai seorang istri udah lakukan yang terbaik tapi tidak dihargai. Kita sebagai orang tua, sebagai menantu, sebagai mertua, kita udah lakukan yang terbaik tapi tidak dihargai. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Karena itu pastikan kita mendengarkan firman Tuhan ini dengan benar, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga kita dapati sesuatu dari setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi Alkitab juga pernah mencatat ada pribadi-pribadi yang Tuhan pakai mengalami penolakan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri. Lihat saudara. Tuhan Yesus pun ditolak. Iya kan? Nah, coba lihat Yohanes pasal pertama ayat 9 dan 11 sampai 11. Yohanes pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Perhatikan ayat 11. Ia, lihat saudara, Allah datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu apa? Tidak menerimanya. Orang-orang milik kepunyaannya itu yang dibentuk, yang diciptakan tidak menerima dia. Yesus datang ke dunia untuk tujuan apa? Menyelamatkan. Tapi banyak yang menolaknya. Yesus aja banyak yang menolak, saudara. Jadi jangan sampai kalau kita merasa hari-hari ini tertolak, merasa hari-hari ini tidak dihargai apa yang kita udah buat, padahal kita udah lakukan yang terbaik. It's okay. Yesus pernah mengalaminya. Amin. Jangan berkecil hati, jangan minder. Yang penting kita ngerti, saya udah lakukan yang terbaik, saya udah buat yang terbaik. Tapi kalau apa yang saya buat tidak dihargai, itu bukan urusan saya. Yang penting saya sudah kerjakan apa yang menjadi bagian saya. Dan Alkitab katakan apa saudara? Allah Bapa kita di tempat tersembunyi yang melihatnya, dialah yang akan membalaskannya. Haleluya. Jadi selama kita sudah melakukan apa yang baik, selama kita sudah lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan tidak dihargai atau tertolak atau ditolak, tidak dianggap, saudaraku, it's okay. Bahkan Rasul Paulus bilang, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah. Seperti untuk siapa saudara? Untuk Tuhan dan bukan untuk sesama. Karena dari Tuhanlah engkau menerima upah. Haleluya. Jadi kalau kita nggak dianggap, kita dibuat. Ya kan banyak hari-hari ini orang buat sesuatu, saudara, tunggu dilihat orang, iya kan? Nanti gua buat supaya dilihat orang. Kenapa? Karena minta penghargaan. Tapi Yesus bilang apa? Kalau suatu saat nanti engkau buat sesuatu dan kau tidak dihargai, nggak apa-apa, karena penghargaan itu bukan dari manusia, penghargaan itu dari Tuhan. Tuhan yang melihat, Tuhan yang membalas. Jadi kalau kita buat sesuatu, perbuatan kita tidak dihargai, engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau sebagai orang tua, engkau sebagai anak-anak, sebagai mertua, sebagai menantu, engkau sudah do the best, tapi engkau tidak dihargai. Oleh karena mereka menolak keberadaan kita, it's okay. Tuhan yang melihat di tempat yang tersembunyi, dia yang akan membalaskan apa yang kau lihat. Haleluya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Bahkan ketika Yesus pulang kampung, saudara. Pulang kampung.
ketika Yesus mudik Nazaret. Markus 6 ayat 3, coba lihat saudara. Ini jadi juga penolakan. Wow. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lihat apa yang terjadi. Lalu mereka kecewa dan apa saudara? Menolak Yesus. Mereka menolak Yesus karena mereka tahu Yesus ini mana tukang kayu, ngaku-ngaku Tuhan. Yesus aja di kampungnya ditolak. Lalu kalau kita mengalami penolakan hari-hari, jangan kecil hati. Yesus aja pernah apa? Ditolak. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh kecil hati. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh minder. Amin. Nah, kita belajar lebih lagi ya saudara ya. Siapa lagi yang pernah mengalami penolakan? Daud juga pernah mengalami penolakan. Daud tidak diperhitungkan ketika Isai dipanggil oleh Samuel untuk membawa anak-anaknya. Maka Daud tidak dianggap. Daud tetap di padang. Daud tetap lagi menggembalakan kambing domba. Dipanggil anak-anaknya. Sehingga dari semuanya itu tidak ada yang terpilih untuk menjadi raja, untuk diurapi oleh Samuel. Karena Daud tidak dipanggil. Coba saudara lihat ya, 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 11. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 10 dan 11. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Apa jawab Isai? Masih tinggal yang bungsu. Lihat, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruh manggil dia, sebab kita tidak akan untuk makan sebelum ia datang kemari. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Daud nggak dianggap. Cuman kakak-kakaknya aja ini yang sering berperang, sering ke medan perangan. Daud nggak dianggap, ini bungsu. Karena Daud masih muda, Daud kemerah-merahan lah kita bilang, iya kan? Adalah Daud mah nggak mungkin bisa berperang, sehingga nggak dianggap. Daud merasa tertolak. Tapi justru orang yang nggak dianggap oleh dunia, orang yang nggak diperhitungkan oleh dunia, itu yang Tuhan pakai. Saya dulu nggak dianggap saudara, nggak dianggap dalam arti ya dari kakak-kakak saya, dari keluarga saya paling hancur lah hidupnya. Sehingga orang tua saya udah ya jadilah seperti apa yang dianggap Glenn lah, kira-kira seperti itu kan. Tapi puji Tuhan, apa yang tidak dipandang oleh manusia, apa yang tidak dianggap oleh manusia, Tuhan bisa pulihkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bisa pulihkan hidup saya. Jangan memandang rendah siapa engkau. Karena Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan Tuhan bisa pakai saudara untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Sehingga ketika orang tidak memperhitungkan kita, orang tidak menganggap kita, orang menolak keberadaan kita, kalau Tuhan bilang aku mau pakai dia, maka kita akan bisa dipakai oleh Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak dipakai oleh Tuhan? Kita mau nggak maju? Daud merasa tertolak. Kenapa? Karena keluarga tidak menganggap Daud. Bahkan selain Yesus, selain Daud, ada lagi yang namanya Yeftah. Apa yang Alkitab katakan tentang Yeftah? Yeftah di dalam Hakim-Hakim pasal 11 adalah pahlawan yang gagah perkasa. Makanya malaikat ketika ketemu dengan Yeftah, malaikat bilang pahlawan gagah perkasa. Dan apa yang terjadi saudara dikasih dalam Tuhan? Yeftah tertolak karena dia anak dari seorang perempuan yang tidak benar, anak seorang perempuan pelacur. Tidak benar. Akhirnya Yeftah ditolak oleh saudara-saudaranya. Akhirnya Yeftah pergi. Tapi tahukah saudara pada akhirnya Yeftah yang tadinya ditolak ini
dipakai Tuhan untuk menolong umat Tuhan. Nggak peduli siapapun engkau, apapun latar belakangmu saat ini, kalau Tuhan mau pakai hidup saudara, Dia bisa pakai. Jadi jangan pernah merasa minder, saya emang nggak punya apa-apa pendeta, saya emang nggak bisa apa-apa. Sama seperti Gideon ketika mau dipakai Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan, dia bilang, saya bukan siapa-siapa, saya dari keturunan, saya dari suku yang paling sedikit, saya dari suku yang paling kecil, saya pun di suku itu saya yang paling muda. Tapi Tuhan mau pakai dia, maka itu pasti terjadi. Sekarang bukan soal siapa kita, apa latar belakang kita. Kalau Tuhan mau pakai kita, Dia mau, Dia bisa, Dia akan ubahkan. Karena itu sekarang bagian kita, mau nggak dipakai Tuhan, mau nggak mempersiapkan diri kita. Jangan minder, jangan rendah hati, saya emang nggak bisa, nggak mungkin Tuhan mau pakai saya. Nggak, saudaraku, kalau Tuhan nggak pakai kita, maka iblis yang akan ambil kita. Makanya kita harus siap sedia, kita harus mau dan dipakai oleh Tuhan. Apapun latar belakang saudara, selama kita mau ubah hidup kita, cara pandang kita, Tuhan bisa pakai setiap kita. Amin. Jadi ada Tuhan Yesus yang ditolak, Daud tidak dianggap, Yefta tertolak, bahkan yang terakhir ada Yusuf. Yusuf pun cuma dibuang, nggak dianggap sama saudara-saudaranya, jealous saudara-saudaranya sama Yusuf, saudara. Sehingga akhirnya dia dibuang dalam sumur, dia dijual sebagai seorang budak. Jadi dalam hidup ini kita nggak bisa menolak kalau ada hal-hal yang mungkin bisa menghampiri hidup kita, yang membuat kita merasa tertolak, merasa tidak dihargai. Wajar. Karena dunia hanya menghargai apa yang bisa dihargai oleh dunia. Tapi Tuhan tidak melihat kita dari seperti itu. Tuhan melihat kita dari hidup kita. Karena itu selalu dari awal saya bilang, jangan minder, jangan rendah hati, jangan rendah diri. Selesai. Rendah hati harus, tapi jangan rendah diri, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa. Jadi penolakan atau tidak dihargai oleh seseorang dapat menimpa siapapun dalam hidup ini, saudara. Dalam dunia ini semua bisa mengalaminya. Tidak terkecuali, semua bisa. Sehingga itu pun bisa menghampiri kehidupan setiap kita. Kita tertolak, kita nggak dianggap, kita nggak dihargai apa yang kita buat. Itu bisa menghampiri kita suatu saat nanti. Kalau kau bilang, enggak, itu belum menghampiri hidup saya, nanti kau akan lihat. Sewaktu-waktu hal itu bisa menghampiri kita. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Itu bisa saja menjadi bagian dalam hidup kita. Kita udah buat, kita nggak dihargai. Kita udah lakukan yang terbaik, tapi kita nggak dianggap. Jadi saya pelajari, mulai dari kita masih dalam kandungan, penolakan itu bisa terjadi yang dilakukan oleh orang tua kita. Ada bayi-bayi yang tertolak kelahirannya oleh karena apa? Nggak diinginkan oleh mamanya, nggak diinginkan oleh bapaknya. Bahkan ketika dia masih ada dalam kandungan, bahkan ketika dia lahir, dia sudah menjadi anak, dalam pergaulannya dia merasa tertolak. Akhirnya dia dibully, nggak dianggap. Itu bisa menghampiri anak-anak. Bahkan ketika dia mulai beranjak dewasa, dia kenal dengan pasangan yang lawan jenisnya, dan dia mulai menyatakan pernyataan cintanya, dia juga bisa mengalami penolakan. Engkau orang-orang muda yang cintamu ditolak hari ini, dengar baik, jangan minder. Jangan punya prinsip, oh cinta ditolak, dukun bertindak. Patahkan itu dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini perasaanmu ditolak, it's okay. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dalam hidupmu. Karena Tuhan yang menggerakkan hati seseorang. Hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan mempersiapkan pasangan hidupmu. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan juga, yang sama mengasihi Tuhan. Jadi baik dari kita belum lahir, kita masih bisa memiliki kemungkinan untuk tertolak,
Bahkan ketika kita lahir menjadi seorang anak, kita juga memiliki kemungkinan untuk tertolak dalam pergaulan. Bahkan ketika kita mulai beranjak dewasa, kita memiliki kemungkinan untuk tertolak dalam dunia percintaan. Bahkan ketika kita mulai bekerja, ketika kita mulai berumah tangga, ketika kita tua, ada kemungkinan untuk kita merasa tertolak. Tidak dianggap oleh lingkungan, tidak dihargai oleh lingkungan. But it's okay. Kan dunia belum berakhir ketika kita tertolak. Iya kan? Ada orang yang bilang, tapi saya kalau tertolak pendeta saya nggak dihargai. Oh, hancur hati saya pendeta. Saudara, penghargaan kita bukan berdasarkan apa yang manusia lakukan, bukan apa yang berdasarkan perkataan dan perbuatan manusia buat dalam hidup kita. Penghargaan kita, harga diri kita, itu ditentukan oleh kematian Yesus. Engkau berharga, engkau bernilai di mata Tuhan. Walaupun kau nggak dianggap, walaupun kau nggak dihargai, itu bukan nilai daripada kehidupan kita. Nilai kehidupan kita Tuhan yang tentukan. Tuhan bilang kau berharga. Tuhan bilang kau adalah biji mataku. Tuhan bilang kau terukir di telapak tanganku. Itu yang membuat kita merasa aku berharga di mata Tuhan. Amin. Yes. Jadi baik Tuhan Yesus pernah tertolak, Yefta pernah tertolak, Daud pernah tertolak, Yusuf pernah tertolak. Berarti kita juga memiliki kemungkinan untuk merasa tertolak. Atau mungkin hari-hari ini kita sedang alami. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan gak dihargai, oke. Jangan berkecil hati, jangan minder, jangan putus asa. Selama engkau sudah lakukan apa yang baik, itu Tuhan yang akan melihat. Amin. Nah, sekarang saya pelajari begini, saudara. Apa sikap kita? Ini penting, karena keputusan yang kita lakukan, keputusan yang kita buat, pada saat kita mengalami penolakan, pada saat kita tidak dihargai, itu yang akan menentukan kita seperti apa. Yang saya pelajari ketika kita mengalami penolakan, ketika kita tidak dihargai, yang pertama, ingatlah bahwa manusia bisa menolak dan tidak menghargai saya, tapi Tuhan menerima dan mengasihi kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengasihi saya. Amin. Sekalipun manusia menolak keberadaan saudara dan saya, sekalipun apa yang kita buat tidak dihargai, tapi ingatlah Tuhan melihat, Tuhan mengasihi saya, Tuhan menerima saya. Ini yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10 bilang begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, haleluya, Tuhan menyambut aku. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyambut aku. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyambut saya. Amin. Yes. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan menyambut kita. Ingat, sekalipun manusia menolak saya, sekalipun manusia tidak menghargai saya, bodoh amat. Iya kan? Bodoh amat. Memang dengan dia menolak kita, memang dengan dia nggak menghargai kita, kita mati gitu, kita nggak bisa bernapas, kan enggak? Ini cuma bicara tentang perasaan saya tersakiti, pendeta. Kalau hidup kita berdasarkan perasaan-perasaan, hancur kita, saudara. Bentar-bentar perasaan, bentar-bentar perasaan. Ini namanya baper. Kebawa perasaan. Baru diomongin sedikit kecewa, sakit hati, kepahitan. Ini licik iblis, saudara. Akhirnya mempermainkan perasaan anak Tuhan. Ya, jadi bodoh amat. Sama-sama bilang sama saya, bodoh amat. Mau manusia menghargai saya, mau manusia menolak saya cuma lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya Tuhan menyambut saya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan melihat saya, apa yang saya buat. Simple. Hidup jangan dibikin susah. Selama kita udah buat yang baik, selama kita udah lakukan yang terbaik, Tuhan melihat dan Tuhan menilai. Yesaya 46 ayat 4.
Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu. Lihat saudara, ini perjanjian Tuhan dengan kita. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Bukan hanya engkau pada saat engkau muda, tapi Alkitab mencatat Tuhan berjanji sampai masa putih rambutmu, sampai engkau tua, sampai engkau akan menyelesaikan sisa masa kontrak hidupmu di muka bumi ini. Tuhan menggendong kita, Tuhan memeluk kita. Maksudnya apa? Manusia untuk mengasihi kita ada masanya. Tapi Tuhan ketika mengasihi kita, Dia tidak akan pernah habis. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, sampai masa putih rambutmu, Tuhan bilang, aku tetap Dia, aku mau menggendong kamu, aku sudah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Wow. Bahkan selalu saya bilang, jangan pernah pergi meninggalkan Yesus oleh karena apapun juga. Orang muda dengar baik. Jangan pernah pergi meninggalkan Yesus oleh karena harta. Jangan pernah pergi meninggalkan Yesus oleh karena pacarmu. Jangan pernah pergi meninggalkan Yesus oleh karena kedudukan. Yesus segala-galanya. Karena ketika semua orang pergi meninggalkan kita, ada satu pribadi yang tidak pernah pergi meninggalkan kita. Yesus. Dia sampai masa putih rambut. Haleluya. Dia tetap menggendong kita. Ketika semua orang melihat kesuksesan kita, ketika semua orang melihat keberhasilan kita, maka semua orang akan berduyun-duyun datang. Dia ini saudara saya, dia ini kalau dihitung-hitung ya masih ada cucu-cucu bersaudara lah. Iya kan? Kalau orang lagi sukses, orang lagi berhasil, semua ngaku saudara. Tapi coba ketika kita lagi terpuruk, ketika lagi hancur, apakah orang itu masih ada? Engkau tidak dianggap, engkau tidak dihargai. Tapi kita bersyukur, kita punya Yesus yang dalam keadaan apapun, kapanpun, Dia tetap menggendong saya, Dia tetap memeluk saya, dan Dia tetap berkata, engkau berharga anakku, aku mengasihimu. Haleluya. Jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena apapun. Jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena apapun. Jadi yang pertama, apa sikap kita ketika kita mengalami penolakan, ketika kita tidak dihargai? Sikap kita, ingatlah, ingatlah, ingatlah. Manusia bisa menolak saya, manusia bisa gak menghargai saya. Tapi Tuhan menyambut saya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengeluk saya, Tuhan menggendong saya. Bahkan sampai masa putih rambut saya. Yang kedua, apa sikap kita ketika kita mengalami penolakan? Apa sikap kita ketika kita mengalami tidak dihargai oleh orang-orang di sekeliling kita, tidak dihargai oleh apa yang orang lain buat, apa yang kita buat pada orang lain? Yang kedua, ingatlah bahwa keberhargaan kita tidak berdasarkan penilaian manusia. Keberhargaan diri kita bukan berdasarkan penilaian manusia. Sehingga ketika manusia tidak menghargai engkau, engkau merasa hidupmu hancur, duniamu hancur, karena engkau tidak dihargai. Itu berarti engkau sedang merasa keberhargaan dirimu terletak pada apa yang orang lain buat kepadamu, terletak kepada apa yang orang lain ucapkan kepadamu. Itu salah. Karena keberhargaan diri kita itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai. Karena Yesus mati buat kita. Yesus mengorbankan darahnya di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dan iblis licik. Dia mau menghancurkan keberhargaan kita. Dia mau menghancurkan harga diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita salah mengambil keputusan. Bahwa kita berpikir keberhargaan diri saya, keberhargaan hidup saya tergantung dari apa yang orang buat kepada saya, tergantung dari apa orang ucapkan kepada saya. Itu salah. Amin. Karena kalau orang menganggap harga dirinya, keberhargaan dirinya tergantung dengan perlakuan orang kepadanya, maka itu bertahan sebentar. Harga dirimu hanya akan bertahan sebentar ketika engkau tidak memiliki apa-apa.
Ketika engkau sedang dimusuhi, maka engkau menganggap bahwa engkau tidak lagi harga dirimu. Itu kan permainan licik iblis yang membuat kita ujung-ujungnya rendah diri, merasa minder, merasa gak berharga. Hari ini saya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan harga diri saudara dan saya tidak ditentukan oleh apa perlakuan manusia terhadap kita, tidak ditentukan oleh apa perkataan manusia terhadap kita, tapi harga diri kita ditentukan oleh apa? Kasih Allah yang tidak berkesudahan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya berharga, saya bernilai di hadapan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya berharga dan saya bernilai di hadapan Tuhan. Yes. Yesaya 43 ayat 3 dan ayat 4. Yesaya 43 ayat 3 dan ayat 4. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga dan mulia, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita berharga bukan berdasarkan apa yang kita punya. Kita berharga bukan berdasarkan apa ucapan orang tentang kita, maka kita berharga. No, kita berharga karena Yesus, Allah sendiri mengatakan, aku berharga. Sama-sama bilang sama saya, aku berharga. Amin. Yes. Keberhargaan kita bukan terletak pada wujud rupa kita, sehingga kalau bobot berat badan kita meningkat, kita bilang, aduh gue kayak gak berharga dilihatnya. Engkau sedang rendah diri bos, engkau sedang minder, dan itu permainan licik iblis. Harga diri kita, saya berulang-ulang ingatkan hal ini dan terus berulang-ulang. Harga diri kita tidak ditentukan oleh seberapa beratnya diri kita, bobot berat badan kita. Harga diri kita tidak ditentukan oleh seberapa indahnya baju kita, seberapa banyaknya barang-barang branded kita. Harga diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyaknya rumah yang kita miliki. Harga diri kita tidak ditentukan oleh seberapa bagusnya mobil yang kita kendarai. Harga diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyaknya nilai di rekening kita. Harga diri kita tidak ditentukan oleh apa yang manusia katakan tentang saya. Harga diri saya tidak ditentukan oleh apa yang manusia lakukan tentang saya, kepada saya. Tapi harga diri saya, karena Tuhan mengatakan, aku berharga, aku mulia. Tuhan menciptakan aku serupa dan segambar dengan Dia. Camkan ini, sehingga kita nggak menjadi orang-orang yang rendah diri ketika kita tidak memakai, ketika tidak fashionable, menjadi orang-orang yang fashionable, jadi orang-orang yang memakai pakaian-pakaian yang branded, barang-barang yang branded, saudara, bermerek. Lalu kita menjadi rendah diri, kita jadi minder. Itu permainan licik iblis. Ingat bahwa keberhargaan kita tidak berdasarkan penilaian manusia tentang saya. Kalau manusia menolak engkau, manusia nggak menghargai engkau, engkau tetap berharga. Manusia buang muka kepadamu, engkau tetap berharga. Muka-muka dia, kenapa kita yang ribut? Orang nggak buat apa-apa dalam hidupmu, engkau tetap berharga. Karena engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang ketiga, haleluya. Jadi apa sikap kita ketika kita mengalami penolakan? Ingat, manusia bisa menolak kita dan tidak menghargai kita. Namun Tuhan menerima saya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan memeluk saya. Yang kedua, apa sikap kita ketika kita mengalami penolakan? Ingat bahwa keberhargaan diri kita tidak bergantung kepada penilaian manusia tentang saya. Harga diri saya tidak bergantung dengan apa yang saya pakai, apa yang saya miliki. Tapi harga diri saya bergantung kepada perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan bilang, kamu berharga, maka saya berharga. Kamu bernilai, maka saya bernilai. Kenapa? Karena saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah saya. Haleluya. Yang ketiga, ingatlah
Apa sikap kita ketika kita mengalami penolakan? Yang ketiga, jangan simpan sakit hati, jangan simpan kekecewaan, belajar untuk mengampuni. Kalau sampai orang memperlakukan sesuatu yang tidak menghargai kita, yang menolak kita, dan kita sakit hati, kita kecewa, kita sudah masuk jebakan iblis. Iblis akan berupaya melakukan segala hal untuk membuat kita menyimpan kebencian, menyimpan kekecewaan, menyimpan dendam. Tapi kita yang memutuskan. Kita mau simpan apa dalam hati kita, atau kita mau melepaskan pengampunan. Jadi orang bisa buat apapun kepada kita, tapi hati kita sudah benar di hadapan Tuhan, maka kita nggak akan pernah simpan dendam, bos. Kita nggak akan pernah simpan benci. Kenapa? Karena dia tidak menghina kita, dia tidak menghargai kita, is okay. Dia menghina kita, dia tidak menghargai kita, is okay. Yang penting saya mengerjakan apa yang menjadi bagian saya tetap mengasihi engkau. Untuk urusanmu tidak menghargai saya, untuk urusanmu tidak menolak hidup saya, itu bukan urusan saya, itu urusanmu dengan Tuhan. Jadi yang ketiga, ingat, jangan simpan sakit hati, jangan simpan kekecewaan, belajar untuk mengampuni. Yusuf gak dendam sama saudara-saudaranya. Yusuf gak sakit hati sama saudara-saudaranya. Dia bilang, manusia boleh merekarkakan yang jahat, kamu boleh merekarkakan yang jahat dalam hidupku, tapi aku punya Allah yang merekarkakan segala sesuatunya untuk kebaikan dalam hidupku. Karena Yusuf punya prinsip, apapun yang manusia buat kepada saya, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dia gak jadi orang yang gampang simpan dendam, gampang simpan benci, gampang simpan kepahitan. Itu ngotorin hati kita, saudara. Itu ngotorin hati kita. Jadi kalau engkau hari-hari ini tertolak, engkau tidak dianggap, engkau tidak dihargai, it's okay. Toh engkau tetap berharga kok di hadapan Tuhan. Kok Tuhan tetap mengasihimu kok. Apa yang kau buat tetap dilihat oleh Tuhan kok. Apa yang tidak dianggap oleh manusia dan kau buat, lakukan yang terbaik, itu Tuhan lihat. Ketika seorang janda miskin memberikan persembahan, orang-orang lain mungkin gak lihat, tapi Yesus lihat, dan Yesus bilang, orang ini, janda ini memberi lebih banyak daripada orang-orang lain. Dan situ kita melihat, apapun yang kita buat kepada orang, kita tolong orang, kita bantu orang, tapi orang gak menghargai pertolongan kita, orang gak menghargai bantuan kita, gak usah stres. Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan. Amin. Jangan sakit hati. Sama-sama bilang sama saya gak boleh sakit hati. Sama-sama bilang sama saya gak boleh dendam, saya gak boleh kecewa, saya gak boleh kepahitan. Karena saya tahu apa yang saya buat, Tuhan nilai. Yang keempat, yang terakhir, apa sikap kita ketika kita mengalami penolakan? Yang pertama, ingatlah, manusia bisa menolak dan tidak menghargai saya, namun Tuhan menerima saya, Tuhan mengasihi saya. Bahkan Tuhan mengatakan, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Yang kedua, ketika kita mengalami penolakan, ketika apa yang kita buat tidak dihargai oleh manusia, ingat bahwa keberhargaan kita tidak tergantung dari apa kata orang, apa sikap orang kepada saya. Tapi keberhargaan saya karena saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan karena Tuhan bilang saya berharga, maka saya berharga. Dan yang ketiga, ketika kita mengalami penolakan, ketika kita mengalami kita berbuat sesuatu dan kita tidak dihargai, maka jangan sakit hati, jangan stres, jangan kecewa. Karena Tuhan melihat apa yang kau buat, dan Tuhan tetap akan memberikan reward kepada dari apa yang kita buat. Oh, pasti ada, karena hukumnya jelas, apa yang kau tabur kau akan tuai. Kita menabur sesuatu tapi orang gak lihat, orang gak hargai, is okay, itu tetap tumbuh. Engkau tolong orang, engkau bantu orang, tapi orang itu gak bilang terima kasih, orang itu gak menghargaimu, bahkan orang itu ngomongin, is okay. Apa yang kau tabur tetap akan kau tuai. Amin. Sama-sama bilang sama saya, apa yang saya tabur pasti akan saya tuai. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, apa sikap kita ketika kita mengalami penolakan dan tidak dihargai? Bangkit. Jangan minder, jangan rendah diri, jangan minder dengan penolakan yang kita alami. Kalau kita merasa tertolak, kita merasa nggak dihargai, kita harus bangkit. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit.
Jangan biarkan iblis mulai mendakwamu, tuh kan engkau nggak berharga, tuh kan engkau nggak bernilai, tuh kan manusia nggak menghargai hidupmu, tuh kan engkau ngapain ikut Tuhan susah-susah kalau manusia tidak menghargaimu, pasti Tuhan juga nggak menghargaimu. Itu bisikan liciknya si iblis, sehingga akhirnya membuat kita tidak bisa bangkit, tidak bisa maju, tidak bisa move on. Haleluya. Tapi hari ini saya mau mengingatkan kepada setiap kita, sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Saya harus bangkit. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan masih mengasihi saya harus bangkit. Saya gak boleh terpuruk, saya gak boleh minder, saya gak boleh rendah diri. Saya harus maju. Haleluya. Amin. Yes. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Tatkala hari-hari ini kita sedang mengalami penolakan, atau di hari-hari ke depan engkau akan mengalami penolakan, jangan stres. Yesus pernah mengalami penolakan, Daud pernah mengalami penolakan, Yefta pernah mengalami penolakan, Yusuf pernah mengalami penolakan. Kita harus mengalami penolakan, dan kalau itu kita alami, ingatlah, Tuhan tetap menyambut kita. Apa yang kita buat, Tuhan tetap lihat, karena apa yang kita tabur, kita pasti akan menuainya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, karena kami tahu hari ini adalah hari di mana Tuhan berbicara bagi masing-masing kami. Kami mengerti apa yang kami alami hari-hari ini. Mungkin itu bisa saja menimpa kami. Kami dikecewakan, kami tidak dihargai, kami tidak dianggap, kami ditolak. Mungkin di rumah tangga kami, mungkin di keluarga kami, mungkin di pergaulan tempat di kantor kami, di tempat kami usaha. Tapi hari ini kami sudah mengetahui apa yang menjadi kebenaran firman. Kami diingatkan bahwa kalau kami hari-hari sedang mengalami penolakan, kami harus ingat bahwa kami harus bangkit. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan kekuatan. Kami harus maju, karena kami tahu apapun yang kami buat ketika kami melakukan yang benar, Tuhan memperhitungkannya. Sekalipun manusia tidak menghargai, sekalipun manusia tidak menganggap apa yang kami buat, tapi selama kami menabur apa yang baik, kami pasti menuai apa yang baik. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus, bahwa keberhargaan kami bukan berdasarkan dari apa yang kami punya, apa yang kami miliki. Keberhargaan kami bukan berdasarkan apa perlakuan orang kepada kami. Keberhargaan kami bukan berdasarkan apa perkataan orang kepada kami. Tapi keberhargaan kami karena Tuhan menciptakan kami serupa dan segambar, kami berharga di mata Tuhan. Jika hari-hari ini engkau sedang merasa minder, engkau sedang merasa rendah diri, engkau merasa malu, engkau hari-hari ini sedang merasa tertolak, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang secara khusus hari ini mengalami penolakan, dan mungkin hari-hari ini mereka merasa tidak dihargai dengan apa yang mereka sudah buat. Mereka sudah pekerjakan apa yang baik, mereka sudah lakukan apa yang baik. Mungkin dalam pelayanan mereka sudah buat yang terbaik dalam pelayanan, tapi tidak ada yang melihat, tidak ada yang menghargai. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, ingatkan kepada kami semua ya Roh Kudus, bahwa apa yang kami tabur kami pasti tuai. Ingatkan kepada kami semua ya Roh Kudus, bahwa Tuhan melihat dari tempat yang tersembunyi dan membalaskannya kepada kami apa yang kami buat, sehingga kami tidak haus akan pujian manusia, tapi biarlah Tuhan yang menilai, Tuhan yang melihat bahkan jauh di kedalaman hati kami. Jika itu juga yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hamba berdoa buat setiap mereka pada akhirnya ya Bapa. Buat setiap umat yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan untuk hamba layani dalam ibadah doa pagi. Tuhan, hamba berdoa, biar Roh Kudus yang memberikan penghiburan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan sukacita, Roh Kudus yang memberikan pengharapan di dalam nama Yesus. Sehingga apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, mereka alami hari-hari, mereka tetap kuat dalam jalan-jalan Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa, biar firman termaterai dalam hati kami. Kami gak menjadi orang-orang yang rendah diri. Kami gak menjadi orang-orang yang minder, gampang kecewa, gampang sakit hati. Tuhan, jamah setiap kami ya Roh Kudus, sehingga firman itu memerdekakan hidup kami. Firman itu menyelamatkan kami. Firman itu yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba menyerahkan masing-masing umatmu ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus mereka yang menaikkan pokok-pokok doa setiap hari, setiap pagi. Mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka.
Mereka yang berdoa buat suami istri mereka yang telah pergi meninggalkan mereka, kami doa dan kami topang di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Mereka yang berdoa buat kesehatan mereka, baik buat mereka secara pribadi maupun buat orang-orang yang mereka kasihi, kami berdoa bersatu hati, kami percaya sampai hari ini Yesus kami tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Yesus menyembuhkan setiap kami yang sakit. Di dalam nama Yesus kami terima dengan iman, baik kami yang berdoa buat kesembuhan kami sendiri maupun kami yang berdoa buat kesembuhan saudara, keluarga, kekasih-kekasih kami. Dalam nama Yesus kami terima kuasa Allah turun atas setiap kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang berdoa bersatu hati, bergumul buat keuangan mereka, buat perekonomian mereka di masa-masa pandemik ini. Tuhan tolong. Tuhan, berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik karena kami tahu hidup kami terpelihara. Tuhan yang memberkati kami, sehingga bagian kami adalah hanya hidup takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sediakan apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Tuhan cukupkan, sebab Engkau lah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Hamba berdoa buat setiap mereka ya Tuhan, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan. Kalau mungkin hari-hari ini karena pandemik segala sesuatunya bergoncang, kami percaya, kami beriman bahwa kami menyembah Allah yang kerajaannya tidak tergoncangkan. Dan kami percaya tangan Tuhan tetaplah yang memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh kedua tangan anak-anak Tuhan. Mereka terpelihara, mereka diberkati, mereka ditolong Tuhan dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada hari-hari ini anak-anak Tuhan yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Hamba berdoa, Tuhan Yesus buka jalan bagi mereka. Tuhan Yesus tolong sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang layak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa mungkin buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Oh, biar Tuhan campur tangan dalam masa muda mereka. Mungkin mereka berdoa secara pribadi, atau mereka orang-orang tua yang berdoa buat anak cucu mereka, untuk Allah mengaruniakan pasangan hidup yang takut dan gentar akan Tuhan, sehingga ketika mereka menjalankan rumah tangga mereka, maka rumah tangga mereka dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami doa, kami topang dalam nama Yesus. Sebagaimana Allah menciptakan Adam dan berkata tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja, maka Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam dan membawanya kepada Adam. Demikian pula kami percaya Tuhan akan mengirimkan pasangan hidup yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan, yang sepadan, yang mengasihi dan mencintai mereka. Itu datang ke dalam hidup mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat setiap hubungan yang mereka kerjakan, mereka jalankan hari-hari ini. Oh Tuhan, campur tangan. Tuhan, buat segala yang baik dalam hubungan mereka. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sehingga jika Tuhan dapati hubungan mereka membuat mereka semakin jauh dari Tuhan, Tuhan jamah hati mereka berdua, pulihkan dalam nama Yesus. Buat apa yang Tuhan pandang baik. Di dalam nama Yesus kami rindu ada anak-anak Tuhan yang terus mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, dan kelak rumah tangga mereka ke rumah tangga yang diberkati dan ditolong Tuhan. Makasih Bapa. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap umat Tuhan yang bergumul dalam rumah tangga mereka untuk mendapatkan keturunan. Tuhan, kami berdoa, Amba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, terbuka kandungannya, sehingga wanita-wanita, ibu-ibu, istri-istri di dalam nama Yesus dipercayakan Allah dari tempat yang maha tinggi untuk memiliki anak-anak dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amba berdoa secara khusus pada akhirnya menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, jiwa-jiwa yang terus kami doakan setiap hari, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Siapapun mereka, kami berdoa. Mungkin mereka adalah orang tua kami, mungkin mereka adalah anak-anak kami, mungkin mereka adalah menantu mertua kami, mungkin mereka adik kakak kami, om tante kami, ponakan kami, cucu kami. Kami serahkan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Bahkan orang-orang yang kami kasih, yang teman kerabat kami, yang kami rindu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak, kami berdoa membawa nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang menjamah masing-masing mereka, sehingga akhirnya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa ini ya Allah. Bangsa ini diberkati Tuhan.
Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami melihat terus penurunan demi penurunan terjadi atas pandemi COVID. Oh, kami percaya akan ada waktunya seluruh daerah di bangsa Indonesia ini menjadi zona hijau dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada lagi pandemi COVID atau yang terpapar semakin menurun. Yang sembuh semakin meningkat dalam nama Yesus. Bahkan tidak ada lagi kematian karena COVID di dalam nama Yesus. Kami doa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Allah. Setiap mereka pengambil keputusan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada ya Tuhan. Tuhan tolong. Bahkan setiap mereka, TNI, Polri, Kapolri, Panglima TNI kami doakan. Jajaran menteri yang ada kami juga berdoa ya Tuhan. Buat Ketua BNPB, Ketua BNPT, Tuhan tolong setiap mereka. Kami juga menyerahkan setiap umat Tuhan untuk terus berdoa bersama-sama bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini mengalami lawatan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan di pada masa-masa pandemi ini, dokter-dokter yang ada, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit yang ada, bahkan volunteer yang ada, mereka juga yang TNI Polri yang juga turut mengambil bagian. Tuhan, kami doa agar mereka tetap jaga dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Mereka diberkati, baik mereka maupun keluarga mereka dijaga, disertai keluarga mereka, dijaga, dipagari oleh kuasa Tuhan. Sehingga diberkati terus dengan kesehatan, diberkati terus dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan Tuhan ada atas bangsa kami. Oh, terus kami doakan buat setiap mereka yang merancangkan yang jahat atas bangsa kami, mereka yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik ini juga kami doakan tersingkap semuanya dalam nama Yesus. Tuhan bukakan, sehingga Tuhan kami doakan mereka juga dijamah oleh Tuhan, hati mereka dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Secara khusus hamba berdoa buat setiap orang tua yang hari-hari ini anak-anak yang sedang mengikuti ujian di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan. Kalau mereka studi sedang online, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, Tuhan berikan kemampuan. Atau mereka yang sudah onsite, kami doakan di dalam nama Yesus, sehingga ujian-ujian yang mereka alami, mereka jalani, semuanya diberkati oleh Tuhan. Diberikan daya ingat, daya ungkap, daya tangkap, daya nalar yang baik dalam nama Yesus. Bahkan mereka orang-orang Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang hari-hari sedang mengikuti tes CPNS, kami doakan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Campur tangan Tuhan nyata atas setiap mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat ibadah doa pagi. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Kami semua dijamah Tuhan, di rumah kami masing-masing kami dikuatkan, kami dipulihkan, sehingga kami mengalami perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya umat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Jangan kecewa, jangan kecil hati, jangan minder. Tetap bangkit. Sekalipun manusia menolak engkau, manusia tidak menghargai engkau, ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dan Tuhan Yesus berkata, aku mengasihi engkau, engkau adalah biji mataku. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan, mereka yang bergabung setiap pagi dalam ibadah doa pagi ini, dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih karunia Tuhan terus menopang hidup mereka. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menuntun, membimbing, mengarahkan mereka masuk dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Dan hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. 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 Saudara yang dikasih dalam Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok di waktu yang sama, di channel yang sama, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, shalom, shalom.